Selanjutnya, anak-anak kembali di halaman 41, penyakit yang B, penyakit tidak menular. Di situ ada penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular atau PTM adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan kepada orang lain. Penyakit ini disebabkan karena faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat. Jadi jenis penyakit tidak menular atau kronis menurut WHO ada 4 golongan. Nah, ada 4 golongan. Di situ ada 4 golongan. Ada penyakit yang tidak menular kronis menurut WHO ya, yaitu Badan Otoritas Kesehatan untuk Dunia. Jadi WHO. Terus untuk selanjutnya, anak-anak penyakit yang tidak menular yang tidak kronis. Jadi antara kronis itu udah lanjut, udah sangat beresiko, dan tidak kronis. Itu ada keracunan makanan, kecelakaan, sakit gigi, sariawan, sakit perut, dan ketergantungan obat terlarang. Anak-anakku kelas 5, Pak Guru mengharapkan anak-anak selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit-penyakit itu tadi, penyakit dari menular maupun yang tidak menular. Karena apa? Yang bisa menjaga itu yang utamanya adalah kalian sendiri. Karena anak-anak yang bisa menjaga dirinya sendiri. Karena itu Pak Guru ingin menyampaikan bahwasanya anak-anak itu selalu menjaga kebersihan. Ya setiap hari mandi. Siapa yang di sini kalau pagi tidak mandi? Ada yang tadi pagi belum mandi? Bangun tidur langsung ikut Zoom? Jadi untuk pagi hari ini, nanti ini Pak Guru lanjutkan, ada beberapa penyakit yang menular dan tidak menular. Itu bisa tadi sudah dibaca. Sekarang Pak Guru akan tanya jawab atau kuis saja. Kuis. Nanti kalau yang bisa, silahkan speakernya dihidupkan. Speakernya dihidupkan dan menjawab. Paham ya anak-anak? Paham. Paham ya? Paham. Yang bisa menjawab, semua tadi sudah membaca ya? Halaman 40 sampai 44. Sekarang silahkan nanti yang mau menjawab hidupkan speakernya dan silahkan angkat tangannya. Jadi diangkat tangannya, nanti Pak Guru bisa melihat siapa yang akan menjawab. Nanti Pak Guru kasih waktu untuk menjawab. Mas Erlangga sudah siap, soalnya belum kok udah melambaikan tangan. Silakan duduk dulu yang belum bisa duduk santai, karena masih ada yang jalan-jalan. Pak Guru kasih pertanyaan. Tadi dalam penyakit menular, penyakit menular ada macam penyakit yang menular. Di antaranya adalah penyakit diare. Jelaskan penyakit diare itu. Diare adalah. Angkat tangan dulu, siapa yang mau menjawab? Yang pertama Mas Erlangga dahulu. Satu dulu Mas Erlangga. Penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Oh, virus.
Terima kasih Mas Erlangga sudah menjawab. Jadi sudah memperhatikan. Nanti Pak Guru kasih nilai. Selanjutnya yang kedua soalnya. Ada juga penyakit yang namanya tuberkulosis. Jelaskan apa itu? Ya, Pak. Ya, Mas Fabian Arya. Dahulu, mohon maaf ya Mbak Ana Alto. Duluan Mas Fabian Arya. Penyakit tuberkulosis adalah penyakit menular yang juga paling merenggut nyawa. Nah, terus penyakit tuberkulosis itu disebabkan karena apa, Mas? Oleh bakteri yang menyerang paru-paru. Jadi tuberkulosis itu menyerang paru-paru. Jadi anak-anak harus tahu ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, yang ketiga, apa penjelasan dari penyakit hipertensi? Ya, Mbak Analto dulu yang udah raised hand atau melambaikan tangan melalui dari chat. Silakan Mbak Analto. Tolong yang lain diam dulu ya. Diulangi Mbak Analto untuk hipertensi tadi jelasannya apa? Hipertensi tekanan darah tinggi adalah ini di mana tekanan darah yang meningkat. Ya, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi kronis di mana tekanan darah pada dinding arteri atau pembuluh darah yang bersih meningkat. Jadi itu anak-anak untuk pertanyaan sudah dijawab Mbak Ana Alto. Yang ketiga, hipertensi. Jadi jawab Mbak Ana Alto. Yang keempat, jelaskan apa itu penyakit stroke. Oh ya, Mbak Yalvia dulu sudah melambaikan tangan. Yang lain dimohon diam, dengarkan Mbak Yalvia. Yaitu kondisi yang terjadi karena pasokan darah ke otak terputus akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah sehingga sel-sel pada area bagian di otak. Ya, terima kasih Mbak Zalvia Hilda Armansyah sudah menjelaskan tentang stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi karena terjadi pasokan darah ke otak terputus. Jadi karena pasokan darah yang kita pompa ini dari seluruh tubuh ini ke otak terjadi gangguan. Jadi tersumbat, jadi tidak lancar. Itu stroke. Penyebab terjadinya stroke, sebutkan. Silakan yang bisa. Soal yang kelima, penyebab terjadinya stroke. Oh, Mas Dian Fajri yang dahulu sudah melambaikan tangan. Silakan menjawab, yang lain mohon diam. Terus dapat mengambil penyebab terjadinya stroke, merokok, hipertensi, tekanan darah tinggi, kadar lemak darah tinggi, kegemukan, kurang aktivitas fisik, olahraga, diabetes mellitus. Ya. Terus pencegahannya bagaimana, Mas? Itu dapat dengan penerapan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, tidak merokok, berolahraga secara teratur. Nah, ini terima kasih Mas Dian Fajri sudah menjawab.
Bagaimana itu penyebab terjadinya stroke dan pencegahannya. Kalian sudah harus bisa membedakan, anak-anak sudah bisa membedakan, ada penyebabnya seperti itu. Jadi merokok, hipertensi, kadar lemak tinggi, terus over berat badan, dan kurang aktivitas olahraga. Jadi kalau kalian sering olahraga, itu bisa menghindarkan dari penyakit stroke. Jadi sering-seringlah olahraga. Yang tadi pagi sudah goes, juga nggak apa-apa. Yang tadi pagi sudah lari-lari, juga lebih bagus. Yang tadi pagi sudah senam, sudah bagus. Jadi setiap kegiatan itu silakan dilakukan dengan pemanasan dahulu. Setiap hari boleh olahraga. Untuk meningkatkan imun, untuk menjaga kebugaran, dianjurkan setiap hari itu paling tidak setengah jam sampai 1 jam itu untuk berolahraga. Karena apa? Setiap kita bergerak, semua olahraga itu kita akan bergerak. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ujung rambut kepala sampai ke ujung kaki, itu kan semua bergerak. Jadi itu menghilangkan atau menghindarkan dari penyakit-penyakit. Karena apa? Semua hal itu bisa dicegah dengan olahraga. Makanya bersenanglah anak-anak yang suka berolahraga. Olahraga juga bisa menghindarkan dari corona. Corona bisa pergi kalau kita sehat, imun kita kuat. Jadi itu. Selanjutnya soal yang ke-6. Konsentrasi untuk anak-anak. Soal yang ke-6. Ada penyakit yang menular, yaitu tentang cacar air. Jelaskan apa itu penyakit cacar air. Nah, Pak Guru tadi yang sudah menjawab, Pak Guru harapkan ini yang belum. Karena Pak Guru yang sudah, Yalvia sama Mas Erlangga sudah. Sekarang giliran Mbak Arkaria dulu yang mengangkat tangan yang ketiga. Silakan Mbak Kaira Angelia Kansa untuk menyampaikan apa itu penyakit cacar air. Cacar air adalah penyakit yang dapat menular dengan cepat dan mudah. Jadi cacar air adalah penyakit yang dapat menular dengan cepat dan mudah. Cara pencegahannya bagaimana Mbak Angel? Cara pencegahan cacar air yaitu pemberian vaksin atau mengisolasi penderita cacar air dari tempat-tempat umum. Oh ya, terima kasih. Itu sudah bisa dibaca kembali cacar air di halaman 40. Sekarang Pak Guru lanjutkan nomor 7. Sekarang siapapun boleh menjawab, walaupun tadi sudah menjawab. Nanti Pak Guru inginkan yang mengangkat tangan dan bilang saya Pak. Jadi tidak cuma mengangkat tangan saja, karena Pak Guru inginkan juga ada suaranya. Ayo menjawab. Nah, siap ya? Selanjutnya yang ke-7, soalnya yaitu dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita harus menerapkan protokol kesehatan minimal 3M. Sebutkan 3M itu apa saja? Saya Pak. Saya Pak. Nah, Mbak Septriani Ramadhani dahulu yang sudah saya Pak. Silakan Mbak Septriani Ramadhani untuk menjawab. Memakai masker. Ya. Mencuci tangan. Oh ya, terima kasih. Minimal ada 3. Sudah disebutkan Pak Septriani, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Jadi sudah Mbak Sep. Selanjutnya ada penyakit yang tidak menular, yaitu serangan jantung. Serangan jantung disebabkan antara lain apa saja? Saya Pak.
Ya, Pak. Ya, Mbak Yalvia yang sudah. Silakan, makanya speakernya dihidupkan ya, anak-anak. Nanti biar lambaikan tangan sama langsung bisa menjawab, bisa angkat tangan. Jadi bilang saya Pak biar lebih cepat. Yuk silakan Mbak Yalvia untuk menyebutkan. Penyebab serangan jantung yaitu kadar lemak darah, kolesterol yang tinggi, kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi, penyakit kencing manis. Ya, terima kasih. Ada 4 yaitu tadi ada kadar lemak atau kolesterol. Masih kasih satu. Jadi juga kebiasaan merokok. Pak Guru harapkan anak-anak bisa menjaga atau mencegah semuanya, biar semuanya sehat. Jangan rutin-rutin berolahraga. Itu. Jadi untuk selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9. Silakan anak-anak persiapkan. Dalam penyakit itu ada penyakit diabetes. Sebutkan 2 penyakit diabetes itu. Saya, Pak. Ya, pertama Mbak Salma Ayu Fatmawati, silakan. Dahulu Mbak Salma, Mas Dian Fajri. Silakan dijawab Mbak Salma. Diabetes ada 2 macam, yaitu diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Nah, terus apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus disebabkan oleh 2 faktor, yaitu keturunan dan faktor pola hidup. Maksudnya pola hidup itu adalah pola makan ya anak-anak. Jadi anak-anak harus tahu macam-macam penyakit itu disebabkan karena apa. Karena apa? Untuk bisa mencegah semuanya, anak-anak harus rutin untuk kegiatan olahraga. Olahraga itu sangat penting untuk memfondasikan. Jadi harus rutin ya. Jangan cuma kalau setiap minggu 1 kali saat pembelajaran Pak Aris saja. Setiap pagi boleh olahraga pemanasan, boleh didi atau berjemur untuk menjaga kesehatan. Dan juga Pak Guru akan mengingatkan, ini tolong diharap untuk anak-anak, bahwasanya anak-anak harus selalu menjaga kerapian. Kerapian, baik itu kerapian dalam berpenampilan, kerapian dalam bertugas, dan kerapian apapun. Namanya rapi itu kan bisa untuk apapun. Jadi bisa itu. Terus Pak Guru ingatkan untuk yang rambutnya panjang, khususnya untuk laki-laki. Nah, ini untuk laki-laki, Pak Guru harapkan untuk potong atau cukur yang laki-laki, yang rambutnya sudah panjang. Siap ya? Untuk yang laki-laki, Mas. Jadi Pak Guru lihat Mas Dian Fajri, rambutnya sudah panjang, tolong dicukur yang rapi biar tambah ganteng. Itu juga ada yang lain mungkin untuk itu Mas Erlangga, kenapa kok ibunya disambah ibu? Jadi Pak Guru ingatkan, nanti Pak Guru mengingatkan semuanya jadi satu sekolahan. Jadi SD Negeri Pak Guru harapkan itu menjaga kerapian untuk cukur rambut biar rapi. Terus kalau yang perempuan silakan juga kerapian itu penting. Yang jilbaban ya jilbaban yang pas, yang tidak jilbaban jadi apa itu ikat atau dikucir dengan rapi. Itu ya anak-anak, Pak Guru harapkan seperti itu ya. Selanjutnya yang ke-10. Dalam penyakit yang tidak menular ada penyakit yaitu kanker. Jelaskan apa itu penyakit kanker. Saya, Pak. Nah, Mas Dian Fajri dulu, yo. Mbak Salma sedikit ketinggalan. Mas Dian Fajri silahkan untuk menjawab.
Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan yang tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Oh, ya. Terima kasih Mas Dian Fajri. Terus sekarang Pak Guru, penyebab kanker itu apa saja Mas Dian Fajri? Pak Guru pengen tahu juga. Penyebab kanker itu apa saja? Faktor keturunan, Ya. faktor keturunan, Terus? kebiasaan merokok, pola hidup yang tidak sehat, stres, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat karsinogenik. Ya. Terima kasih Mas Dian Fajri yang sudah menyebutkan itu kanker. Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan yang tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Jadi itu untuk anak-anak. Untuk penyebabnya tadi sama faktor keturunan, kebiasaan merokok, pola hidup yang tidak sehat, atau makan makanan yang kurang sehat atau kurang bergizi. Jadi anak-anak Pak Guru harapkan kalau makan makanan yang sehat. Jadi maksud yang sehat itu tidak makanan yang mahal anak-anak, tapi makanan yang bisa dikombinasikan ya anak-anak. Jadi ada sayuran, kita juga banyak juga kalau kita juga banyak minum. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Karena makanan yang mahal belum tentu menyehatkan kita ya anak-anak. Siapa tak akan ngelungokke ya Pak? Pinter ya. Selanjutnya, kalau tidak menjawab, Pak Guru harapkan speakernya dimatikan biar suaranya tidak ngalor ngidul ya anak-anak. Selanjutnya, nomor 11. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak harus memelihara diri sendiri dari penyakit menular dan tidak menular. Itu. Penerapan pola hidup sehat untuk memelihara diri dari penyakit itu apa saja? Silakan sebutkan. Saya Pak. Ya, dahulu Mbak Yalvia Hilda. 1. Mengatur pola makan, kandungan gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. 2. Selalu berpikir positif dan menghindari stres. 3. Rutin berolahraga. 4. Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 5. Istirahat yang cukup. 6. Pemeriksaan kesehatan berkala. Ya, terima kasih. Di situ bisa dibaca kembali anak-anak halaman 44, memelihara diri sendiri dari penyakit menular dan tidak menular. Di situ ada 6, yaitu 1, mengatur pola makan. Pola makan yaitu kalian kalau makan mungkin bisa 3 kali sehari, bisa berapa kali silakan anak-anak. Yang penting anak-anak itu makan makanan yang bergizi. Selanjutnya, selalu berpikiran positif dan menghindari stres. Anak-anak selalu silakan untuk berpikir positif, maksudnya selalu semangat. Nah, semangat untuk menjalani pembelajaran yang sementara ini dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau daring atau online. Makanya anak-anak harus tetap semangat, berpikiran positif dan menghindari stres. Jadi setiap tugas dari Pak Guru itu jangan dianggap untuk berpikir stres. Jadi dinikmati saja anak-anak. Terus selanjutnya, yang selanjutnya rutin berolahraga. Ya ini pasti, anak-anak pasti olahraga senang. Olahraga itu pokoknya anak harus tiap pagi. Tuh, paling tidak sebentar, olahraga, keluarkan keringat. Tuh, selanjutnya selalu menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri, dirinya sendiri tadi Pak Guru sudah ingatkan. Harus menjaga kerapian. Kalau dilihat orang itu biar enak.
lihat orang itu nyaman. Selanjutnya dan lingkungan, kebersihan lingkungan rumahnya. Kalau anak-anak banyak di rumah boleh membantu orang tuanya nyapu, mencuci piring. Sekarang kelas 5 harus sudah pinter. Jadi pinter membantu orang tuanya. Jangan membebani orang tuanya, Madam. Jadi kalau orang tuanya ada kesusahan atau kesulitan, dibantu. Jadi itu ya anak-anak. Selanjutnya istirahat yang cukup. Pak Guru lihat anak-anak juga istirahatnya pasti cukup. Pembelajaran saja kan fokusnya. Jadi istirahatnya yang cukup, tidurnya tidak usah terlalu malam biar bisa bangunnya lebih pagi, lebih cepat. Terus pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan kesehatan berkala merupakan upaya pencegahan munculnya berbagai penyakit. Kalau di sekolahan mungkin biasanya setiap 1 tahun ada 2 kali ada suntian atau memberikan suntian untuk menjaga kesehatan dan kebugaran siswa, yaitu BIAS, bulan imunisasi anak. Jadi Pak Guru untuk sementara ini untuk BIAS belum bisa dilaksanakan karena anak-anak masih PJJ. Kalau saat di sekolahan biasanya setiap tahun paling tidak minimal 1 kali, bisa 2 kali juga, yaitu ada bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Itu untuk menjaga ya anak-anak itu dari berbagai penyakit. Selain rutin berolahraga juga Pak Guru bekerja sama untuk dari Puskesmas. Jadi kita juga bekerjasama untuk kesehatan. Mungkin itu untuk pembelajaran hari ini dari Pak Guru tentang penjelasan dari dan tanya jawab atau kuis dari pemeliharaan diri dan orang lain dari berbagai penyakit, dari itu baik itu penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular. Sekarang Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk anak-anak, boleh bertanya. Silakan, mungkin nanti yang bisa Pak Guru jawab, silakan untuk bertanya pada kesempatan pagi hari ini. Silakan yang mau bertanya, boleh angkat tangan maupun yang lainnya. Silakan boleh bertanya. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Mbak Angel mau tanya? Mas Dian Fajri, Mas Naufal, Mbak Yalvia, Mbak Keke atau Mbak Keila, Leta, Mbak Septriani Ramadhani, Mbak Celia Louis Orivena, Mas Erlangga Azra, Mbak Salma Ayu, Mbak Umi Sudarmi, Mbak Ana Altohunisya, Mas Martin Paris Willy, Mbak Keisha, Mbak Cornel, Liam Dian Mega, Mbak Bunga, Mbak Zahra. Silakan yang mau tanya, silakan boleh. Mumpung ketemu Pak Guru secara daring. Tanya, gimana Pak kabarnya? Boleh. Gimana kesulitan apa di rumah? Tugasnya sulit Pak, tanyakan. Silakan tanya. Boleh juga tanya temannya. Nanti Pak Guru sambungkan dengan temannya. Mas Erlangga seumpama mau tanya Mas Dian Fajri, boleh. Mas Dian Fajri mau tanya Mas Erlangga apa? Tanya Pak Guru. Kasih waktu 5 menit. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk tanya Pak Guru maupun tanya temannya. Kalau malu silahkan chat Pak Guru pribadi juga. Di Zoom juga ada. Ini lebih baik secara langsung. Boleh. Apa Mas Martin mau tanya? Boleh. Mau tanya apa Mas Martin? Kaila Leta juga boleh mau tanya. Kalau mau tanya. Yuk silakan Pak Guru kasih waktu. Mumpung kesempatan Pak Guru ketemu. Saya mau tanya. Siapa? Mbak Septriani mau tanya? Pak, kenapa kalau saya mau masuk Zoom itu sulit sekali? Oh, masuk Zoom.
Mbak Septriana make HP atau make laptop? HP. Oh, make HP. Kalau make HP, semuanya ya anak-anak, kalau dalam teknis memakai Zoom, itu silahkan di klik tombol yang warna biru itu, yang tautan itu loh, Zoom bla 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 itu. Yang Pak Guru lihatkan aja dari HP Pak Guru, coba. Itu diklik, kalau sulit lagi, silahkan masuk melalui, jadi masuknya melalui ID-nya Pak Guru, terus password, pakai password. Passwordnya Pak Guru pasti sudah kasihkan di situ. Bentar, Pak Guru lihat kan. Jadi seperti ini. Bisa dilihat nggak, anak-anak? Jadi ini yang biru itu nanti bisa diklik. Terus kalau tidak nanti untuk media meeting, kalau yang pakai laptop biasanya pakai ID meeting dan passcode atau password. Jadi mungkin Mbak Septriana, mungkin sinyalnya sulit nggak di sana Mbak Septriana? Mbak Septriani, mohon maaf. Sinyalnya bagus? Bagus. Oh, maksudnya sulit karena apa? Kadang Pak Guru, ini Pak Guru kalau masuk harus nunggu Pak Guru. Jadi harus ACC Pak Guru. Kalau kalian Pak Guru saat masih belum ACC ya juga belum masuk. Jadi harus nunggu Pak Guru juga. Kadang kan masuknya bareng-bareng. Biasanya sulitnya di situ, Mbak Septriani. Tapi tetap nggak apa-apa. Tetap diklik saja kalau pakai HP, diklik di apa tautannya join Zoom meeting, langsung itu HTTP uso web bla 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 itu yang selanjutnya itu. Jadi nanti bisa langsung kalau pakai HP itu diklik. Tapi kalau pakai laptop seperti Pak Guru lihat, seperti Mbak Ana Alto pakai laptop ya. Mbak Ana Alto Hunisa pakai laptop ya. Atau Mbak Angel yang pakai laptop, Mbak Angel mungkin itu bisa memasukkan meeting ID, yaitu dari angka itu, angka dan passcode atau passwordnya. Jadi karena mungkin kalau kesulitan untuk seperti itu, jadi itu nanti untuk gabung lagi seperti itu. Pak Guru kan habis ini keluar lagi, masuk sebentar lagi ya. Karena ini Pak Guru aplikasinya mau update. Jadi Pak Guru inginkan setelah ini nanti keluar sebentar, silakan masuk lagi. Nanti Pak Guru ACC. Terus ada pertanyaan lagi mungkin dari anak-anak? Tentang pelajaran boleh. Tentang